WI kosakata yang kedua, kosakatanya tentang idom, perpindahan. Dengan kata lain ini juga bisa diartikan kata kerja perpindahan ya. Lihat di sini tidak ada yang perlu dirubah. Kosakatanya cukup mudah, di rumah masing-masing dihafalkan ya. Munbob I kata bahasa yang kedua, eso kaji. Ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia eso dari, kajinya sampai. Jadi menunjukkan titik waktu keberangkatan dan titik sampai, dari titik-titik sampai titik-titik. Keterangan di bawahnya jangso tempat, miongsa kata benda tempat, duye di belakang, budoso ditempelkan. Jadi ditempelkan di belakang kata benda yang menunjukkan tempat. Sijak jom titik mulai, gua dengan jong cak jom titik sampai, nata-nata menunjukkan. Ditempelkan di belakang kata benda tempat menunjukkan titik sampai dengan titik mulai, atau dari sini boleh ya, menunjukkan titik mulai dengan titik sampai. Oke, contoh ilbon, cibeso wesa kaji otoke gayo. Cibeso dari rumah, wesa kaji sampai ke perusahaan, otoke bagaimana, gayo pergi. Dari rumah sampai perusahaan, bagaimana Anda pergi, atau ini bisa diartikan bagaimana Anda berangkat. Bagaimana Anda berangkat dari rumah sampai ke perusahaan. Jonan bosro tago gayo, jonan saya bosro bis panai go dengan gaya pergi. Saya pergi dengan naik bis. Ibon, Yogyeso Myeongdong kaji olmana golyoyo. Yogyeso dari sini, Myeongdong ini pasar Myeongdong yang terkenal di Korea, nama tempat juga ini. Kaji sampai olmana berapa lama? Ingat dengan baik, olman itu menanyakan lamanya waktu, golyoyo memakan waktu atau menempuh. Dari sini sampai ke pasar Myeongdong menempuh berapa lama? Bosenan 15분 정도 걸려요. Bosenan habis 15분 15 menit 정도 kira-kira 걸려요 memakan waktu atau menempuh. Dengan naik bis Anda bisa menempuh waktu kira-kira 15 menit. Sambon 병원에서 야쿠가지 거리가 얼마나 돼요? 병원에서 dari rumah sakit 야쿠가지 sampai apotek gori jarak 얼마나 돼요 menanyakan jarak ya. Jadi dari rumah sakit sampai ke apotek berapa jauh. Kemudian lawan bicara menjawab ibek, artinya ibek mito ya, ini kalau meter itu mito, ibek mito jongdo deo, ibek mito 200 meter jongdo kira-kira deo, deo juga bisa diartikan bisa ya, atau menjadi boleh. Jadi ada yang bertanya, dari rumah sakit sampai apotek berapa jaraknya? Kira-kira 200 meter. Ini deonya bisa, kira-kira bisa 200 meter. Penjelasan untuk mundur. Oke, cara bahasa yang kedua menunjukkan titik mulai dan titik sampai. Pastinya Anda sudah tahu, titik mulai itu selalu dikaitkan dengan kata eso, dengan titik sampai adalah kaji. Penggunaannya adalah kata benda tempat yang pertama tempelkan eso, kemudian kata benda tempat kedua tambahkan kaji. Artinya dari kata benda pertama dari sini sampai kata benda tanpa perubahan. Pasti kita bikin sebuah contoh di sini. Sudah saya siapkan satu contoh di sini. Setiap hari dari rumah sampai ke sekolah, saya pergi dengan jalan kaki. Nah, perlu kelompokkan dulu, nggak apa-apa. Di sini ada setiap hari keterangan waktunya. Dari rumah itu adalah titik mulai. Kita tulis kata benda tempat yang pertama saja. Sampai ke sekolah kata benda tempat yang kedua boleh. Kemudian pergi dengan jalan kaki adalah ya. Jadi di sini hanya ada keterangan waktu, kata benda tempat dan kata benda tempat yang kedua dengan predikat. Ini bisa diartikan keterangan tempat ya, keterangan tempatnya. Ini boleh. Jadi setiap hari dari rumah sampai sekolah pergi dengan jalan kaki. Subjeknya siapa? Subjeknya pun siapapun. Kalau yang membaca berarti subjeknya adalah penulis ya, diri sendiri. Boleh ditambahkan junan agar lebih enak. Junan, setelah itu kata benda atau keterangan tempat dan keterangan waktu yang harus diterjemahkan adalah keterangan waktu duluan. Setiap hari nama Anda boleh, mail juga boleh. Mail boleh, namanya adalah nama Anda. Mail boleh, nama Anda boleh. Setelah itu bagaimana penggunaannya? Nah, simak rumusnya dengan baik. Kalau Anda sudah terjemahkan dari sini seperti ini ya. Nah, berarti ada kata rumah. Rumah itu bahasa Korea adalah ji.
rumus yang untuk S menjadi ci besok. Setelah sudah, rumus yang kedua adalah kata benda yang kedua adalah sekolah. Ingat dengan baik, kata benda yang kedua sesuai rumus kata benda dapat kemudian rumusnya. Sekolah sebenarnya adalah hakim. Kemudian rumusnya sampai bahasa adalah kaji. Hakyo kaji. Jadi Jonan lahir atau Jonan dalam kaji besok hakyo kaji pergi dengan jalan kaki itu goro guru gada menjadi guru gayo. Kalau misalnya namanya lo boleh jadi guru gasoyo. Guru gasoyo. Di Anda di rumah bikin contoh sendiri saja ya. Di rumah masing-masing bikin contoh seperti ini. Misalkan kalimat perandaian dari mana ke mana, dari mana ke mana. Kemudian kalau misalkan sudah bikin soal atau bikin sebuah contoh, kalau misalkan Anda ini kalimatnya betul atau salah, boleh di share ya di kolom komentar, boleh di chat pribadi juga boleh. Mungkin saja penjelasan untuk Mondoki kata bahasa yang kedua. Yonsoki latihan kedua diartikan masing-masing di rumah. Kemudian nomor 2 juga sama, perintahnya dibaca kemudian diisi ya. Dan kita lanjutkan ke TWI percakapan yang kedua. Kita lihat di sini antara Pak Tuan dengan suruh. Pak Tuan bertanya, suruh sinan yogi kaji otoknya wasoyo, suruh sinan ibu suruh yogi kaji sampai sini. Otoknya bagaimana wasoyo datang? Ibu suruh sampai ke sini datang bagaimana? Atau bisa diartikan untuk wasoyo naik apa ya? Ini sebuah ungkapan tergantung situasinya apa saja ya. Ibu suruh sampai ke sini naik apa? Jonan wesaga kakak woso. Ingat dengan kalau ada kata woso itu bisa diartikan tata bahasa kata sambung boleh, ada sambung berarti Anda boleh mengartikan dari situ. Jonan saya wesaga perusahaan lo kantor kakak woso karena dekat. Karena perusahaan saya dekat, Gorwasoyo tadi yang Anda hafalkan kata kerjanya yaitu datang dengan jalan kaki. Karena perusahaan saya dekat, jadi datang dengan jalan kaki. Tuan Sinen otoke wasoyo, Tuan Sinen Patuan otoke bagaimana wasoyo datang. Patuan datang bagaimana, atau ini ungkapan bisa diartikan Patuan naik apa. Oneran bosera tago wasoyo, oneran hari ini bosera lebis naik dengan langsung datang. Hari ini datang dengan naik bis. Kemudian ibu suruh bertanya lagi. Pesaeso yogi kaji sigani oleh mana golyoyo. Pesaeso dari perusahaan yogi kaji sampai sini sigani waktu oleh mana berapa lama golyoyo menempuh waktu. Dari perusahaan sampai sini menempuh waktu berapa lama? Menempuh waktu berapa lama? Potong samsipun jongdo golyoyo. Potong biasanya samsipun 30 menit, jongdo kira-kira golyoyo memakan waktu. Biasanya memakan waktu kira-kira 30 menit. Hajiman sultegen siganenan penanda subjek. Hajiman akan tetapi sultegen ini gabungan antara sulgen dengan begen ya. Artinya kata singkatan yang artinya pulang dengan masuk, pulang masuk kerja. Siganan pada waktu, akan tetapi pada waktu pulang dan masuk kerja jaga magyoso, dibacanya makyoso ya. Kiyak bertemu hiat, kiyaknya dibaca kiyak ya. Jaga makyoso karena mobil macet sigani jumdo pak golyoyo, sigani waktu jom aga to lebih golyoyo menempuh waktu. Jadi menempuh waktu agak lebih, atau bisa diartikan karena mobil macet jadi memakan banyak waktu boleh, atau menempuh sedikit lama boleh, menempuh sedikit lama boleh ya. Jadi saya ulang lagi dari sini, akan tetapi pada waktu masuk dan pulang kerja karena mobil macet jadi menempuh waktu agak lama boleh, agak lama boleh. Sini new vocabulary kosakata yang baru, kolida waktu tempuh atau memakan waktu boleh. Selanjutnya di sini ada tip kyotong sangwang. Kyotong transportasi, sangwangnya kondisi transportasi atau kondisi lalu lintas. Ada julgen siga jam masuk kerja, twegen siga waktu pulang kerja,
Culbegan Cigan. Nah, gabungan antara Culgan dengan Began. Waktu masuk dan pulang kerja dengan Jaga Makida, dibacanya Jaga Makida, mobilnya macet. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Selanjutnya ke Waldo, aktivitasnya saya bacakan ya. Di sini perintahnya bogi corong cinggoa iagi bosio. Bogi congkot sorong seperti cinggu teman dengan iagi bercerita boseo yang pernah dipelajari kemarin. Hari ini cobalah bercerita dengan teman seperti contoh. Boginya contoh di sini Anda berbicara dengan teman ya. Contoh dulu yogeso cipkaji otoke gayo. Yogeso dari sini cipkaji sampai rumah otoke gayo, bagaimana pulang? Asalnya cibe gada. Bagaimana Anda pulang dari sini sampai ke rumah? Boser tagu gayo, boser bis naik dengan gayo pergi. Saya pergi dengan naik bis. Sigani almana golyoyo, sigani waktu almana berapa lama? Golyoyo menempuh waktu. Menempuh waktu berapa lama? Samsi bunjondo golyoyo, samsi bunjondo kira-kira 30 menit, golyoyo memakan waktu. Jadi Anda menyurvei teman-teman Anda, menanyakan bagaimana Anda pulang, atau boleh diganti bagaimana Anda berangkat dari rumah ke sekolah boleh. Setelah itu Anda boleh mengisi kotak-kotak yang dibawa di sini ya. Karena di sini contohnya tadi Irem, nama, Gyotong Sutan, sarana transportasi dengan sigan waktu. Nah, di sini contohnya tadi yang di atas adalah namanya Rihan, kemudian sarana transportasinya bis dengan menempuh waktu 30 menit. Nah, Anda menyurvei kurang lebihnya 2 teman Anda. Setelah itu Anda mengisi kotak-kotak yang dibawanya ya, kotak-kotak yang dibawanya. Kita lanjutkan ke Jonggo informasi. Dejung Gyotong Iyong Bangbob. Dejung umum, Gyotong transportasi, Iyong penggunaan bangbobe, cara menggunakan transportasi umum. Jadi informasi di sini Anda dituntut untuk bisa menggunakan transportasi umum ketika ada di Korea. Gyotong B, Kyolje, Gyotong B biaya transportasi, Kyolje-nya pembayaran biaya transportasi. Penjelasannya Gyotong Dinan, Gyotong Kade, Jimani, Gyo, Yonggemero, Kyolje Halsus Nida. Gyotong B biaya transportasi, Gyotong Kade kartu transportasi, Pyo tiket, Yonggem uang cash atau uang tunai, Ro menggunakan, Kyolje Hal asalnya Kyoljada membayarkan, Real Su ism tidak bisa. Dari penanda subjek di sini ada tidak ada kata pastinya, maka artinya dari predikat. Biaya transportasi bisa dibayarkan menggunakan uang cash, tiket atau kartu transportasi. Gyotong Sudane Daraso Kyoljeral Hanen Bangbobi Taramnida. Gyotong Sudane, Gyotong transportasi, Sutan sarana atau metode boleh ya, metode transportasi. Taraso tergantung, Kyoljeral Hanen, Kyolje pembayaran, nih nen bisa diartikan yang. Bangbobi cara Taramnida berbeda-beda. Nah, Anda dari sini tidak ada penanda subjek, maka artikan dari predikat dari sini boleh. Nah, bangbobi di sini bisa diartikan penanda subjek tidak bisa ya. Jadi artikan dari sini ke depan cara yang dibayarkan. Nah, setelah itu di sini langsung sini ya. Karena di sini kata sambung. Cara yang dibayarkan itu berbeda-beda. Dengan kata lain, Anda boleh menggaris kalimat di sini sampai sini ya. Digaris boleh. Cara yang dibayarkan itu berbeda-beda tergantung metode transportasi. Kita lihat di bawahnya metode transportasi. Ada Gyotong Kade, artinya kartu transportasi. Anda ketika mempunyai kartu transportasi bisa naik bis, jihacol, kereta bawah tanah atau taksi. Selanjutnya, kalau Anda memilihnya tiket, Anda bisa naik sini bis kota dengan gosok bus, bis ekspres, bis cepat. Belinya di mana? Di sini kita lihat gosok bus, gosok ekspres, bosnya bis ekspres, mepioso loket tiket, mepioso loket tiket. Kemudian tiket bisa digunakan untuk bihenggi pesawat dengan B kapal laut. Ingat dengan baik penggunaan kartu transportasi dan tiket. Selanjutnya yonggam uang cash. Uang cash hanya bisa dibayarkan oleh 2 transportasi. Yang pertama bus, bis, yang kedua taksi. Selanjutnya di bawahnya Gyotong Kade Guibga Jungjon. Gyotong Kade kartu transportasi,
kuip pembelian gua dengan cungjonnya isi ulang dan pembelian kartu transportasi. Nanti Anda di masing-masing buku tulis ya di sini Kyotong kade kuip pembelian kartu transportasi. Keterangannya Jihacheolyok ina boso Jonggyeojang Mejong. Jihacheolyok stasiun kereta bawah tanah, ina tau boso Jonggyeojang halte bis, Mejongnya kios. Yonijemeso Kyotong kade kuiga Jungjoni Ganeng Hamnida. Yonijemeso di minimarket Kyotong kade kartu transportasi kui membeli gua dengan Jungjon isi ulang Ganeng Hamnida bisa. Anda boleh mengartikan dari belakang, boleh dari Kyotong kade ke belakang juga boleh. Kalau menurut saya dari belakang saja biar lebih enak. Bisa mengisi dan membeli kartu transportasi di minimarket, kios, halte bis ataupun di stasiun kereta bawah tanah. Sambil kita lihat tempatnya di sini Mejong ya, tadi kios dengan Yonijong minimarket. Selanjutnya Kyotong kade Jungjon Jihacheolyok. Kyotong kade kartu transportasi, Jungjon pengisian, Jihacheolyok stasiun kereta bawah tanah. Pengisian kartu transportasi dalam kurung stasiun kereta bawah tanah. Kalau Anda mengisi kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah, ini ada beberapa tahapannya. Ada 4 tahapan. Yang pertama, Jihacheolyok에서 Kyotong kade Jungjon Girel Jajuseo. Jihacheolyok에서 di stasiun kereta bawah tanah. Kyotong kade kartu transportasi, Chungchong Gi. Kalau Chungchong pengisian, kalau gitu menandakan mesin, berarti mesin isi ulang. Jajuseo carilah. Yang pertama, kalau Anda mengisi kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah, yang pertama carilah mesin pengisian kartu transportasi di stasiun kereta bawah tanah. Yang kedua, Kyotong kade kartu transportasi olyo noseo diletakkan. Ini satukan aja olyo noseo, asal katanya olida, noseo itu tata bahasa, artinya suruhan. Nanti juga akan kita pelajari. Yang kedua, Anda disuruh menaikkan ya, atau memasukkan di sini boleh. Menaikkan kartu transportasi, maksudnya adalah dinaikkan atau di atas pengisiannya. Masukkan kartu transportasi boleh. Kyotong kade olyo noseo, masukkan kartu transportasi. Yang ketiga, Jungjon gemegel sontek hasil. Jungjon pengisian gemegel total atau jumlah. Sontek hasil pilihlah jumlah yang mau diisi atau jumlah pengisian, gemek jumlah. Saya ulang lagi, Jungjon pengisian gemegel jumlah, sontek hasil pilihlah jumlah pengisian. Anda boleh isi. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata ciso, artinya dibatalkan ya. Ciso dibatalkan. Langkah yang terakhir, gemegel gyeoljaseo, gemegel jumlahnya, gyeoljaseo bayar. Kemudian yang terakhir adalah membayar jumlahnya atau total yang tadi Anda mau isi ya. Di sini ada lubang untuk memasukkan uang. Oke, mungkin itu saja untuk jombo informasi. So, silakan di rumah masing-masing pelajari dengan baik. Kalau misalnya Anda berusaha sungguh-sungguh, insya Allah Anda kalau mau ikut ujian, insya Allah lulus.